Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya Ardian Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang pada part pertama, di mana pada part pertama kita sudah sampai pada introduksi 3.4 pada section 9.2 di Red Hat Academy. Kemudian setelah kita selesai menginstal pada Podman build -t BPR 1 ini yang membutuhkan waktu beberapa lama sebelumnya. Kemudian kita masuk ke perintah 3.4, di mana kita diminta membuat kontainer yang cocok dengan spesifikasi BPR API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Nah, kemudian kita picu perintah ini, kita Ctrl C, kemudian masuk ke terminal menggunakan Open Tag Dialog, kemudian kita Ctrl V, setelah itu kita send. Kita tunggu. Setelah selesai kita tekan enter pada keyboard. Nah, kita masuk ke instruksi keempat, yaitu kita diminta untuk membuat wadah untuk UI BPR dengan menggunakan kontainer file khusus, di mana aplikasi ini tersedia di direktori /du188. Yang instruksi 4.1 ini kita dimintakan untuk mengarahkan ke direktori aplikasi menggunakan perintah cd. Kita Ctrl C, dia masuk ke terminal, di Open Tag Dialognya, Ctrl V, itu send. Nah, itu enter. Nah, setelah selesai, kita masuk ke instruksi 4.2, di mana kita diminta untuk membuat file dengan nama kontainer file dengan konten berikut. Nah, di mana untuk masuk ke file kontainer file, kita menggunakan perintah gedit, bisa juga nano dan pin, tapi kali ini saya menggunakan perintah gedit. Ketik gedit, kemudian nama filenya yaitu kontainer file, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di terminal. Nah, itu tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan isi dari file kontainernya. Kita translate dulu ke bahasa Inggris supaya sesuai. Nah, itu kita copy isi blok kodenya, kita Ctrl C, kemudian masuk ke Open Tag Dialog, kita Ctrl V, kemudian di send. Kita tunggu sampai pengirimannya selesai. Nah, setelah selesai kita menyimpan atau men-save apa yang kita buat pada file kontainer file ini. Tekan save. Ini tekan save, kemudian kembali ke terminal, kemudian masuk ke perintah ketiga, ke 4.3. Nah, mungkin 4.3 ini juga membutuhkan waktu beberapa lama, itu dimana kita diminta membuat gambar kontainer untuk UI dengan menggunakan BPR menu UI1 sebagai tagnya, kayak di perintah 3.3 tadi membutuhkan waktu lama. Kita masuk menggunakan perintah podman ini, eksekusi perintahnya, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl P di terminal, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai update-nya selesai atau mendownloadnya selesai. Kita tunggu beberapa saat. Semoga ininya lebih cepat dari yang sebelumnya.
Coba kita cek di terminal sebelumnya, yaitu kita sudah menyelesaikan 8 latihan, kemudian ada 5 yang masih belum. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, pada section 9.2 ini merupakan akhir dari Red Hat Academy ini. Itu latihan akhir. Kita tunggu dia jalan. Di 4.4 nanti kita disuruh membuat penampung sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Nah, dengan perintah portman spasi run spasi -d. Portman spasi run ini -d ini digunakan untuk menampilkan di background atau latar belakang, sedangkan slash ini digunakan untuk agar perintah sebelumnya ini tidak dipicu terlebih dahulu. Atau dia akan membaca ke kalimat berikutnya. Kita tunggu. Tunggu lagi, dia masih berjalan. Nah, karena banyak yang mungkin di download atau di install. Nah, di sini saya mentranslate menggunakan bahasa Indonesia karena saya masih belum fasih menggunakan bahasa Inggris, jadi harap dimaklumi. Ini sudah memberikan copy. Kita tunggu lagi. Nah, sudah sukses. Tunggu sampai dia benar-benar selesai. Nah, di sini sudah selesai pada perintah 4.3, di mana kita lanjut lagi ke perintah 4.4, di mana kita diminta membuat penampung sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya, yaitu dengan menuju perintah yang sudah saya jelaskan tadi. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke pentek terminal, pentek dialog, kita Ctrl V, kemudian kita send, atau kita kirim perintahnya ke terminal. Kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, di mana pada 4.5 ini secara opsional bisa atau tidak bisa kita lakukan, atau juga tidak juga kita bisa. 4.5 ini secara opsional akses UE dengan menggunakan navigator web untuk bernavigasi ke http://localhost 28080. UI ini menampilkan daftar pesan yang dibuat pengguna. Untuk membuat pesan baru, kita bisa klik baru di pamannya nanti. Kita coba. Pertama kita masuk di virtual dari Red Hat-nya, klik activities di pojok kiri atas, kemudian pilih
Workbook. Nah, kemudian kita copy, kita Ctrl C, kemudian masuk ke tab baru, kita Ctrl V, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah nampil ke halaman yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita masuk dengan username Ardiansyah Putra, ID dan komennya atau pesannya hai semuanya. Kita submit. Nah, ternyata sudah berhasil. Jadi inilah tujuan dari pembuatan section 9.2 ini. Kita kembali ke terminal di enter step. Nah, coba kita lihat dulu di terminal sebelumnya apakah sudah berhasil semuanya. Nah, di sini sudah berhasil semuanya, 13 yang berhasil dan 0 yang gagal. Nah, itu adalah latihan yang saya jalankan pada Red Hat Academy 9.2. Kita bisa menekan Y pada keyboard. Kita tunggu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada Red Hat Academy, latihan Red Hat Academy pada poin 9.2 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.